Apakah ini akhir dari sebuah era? Malam kemarin di Allianz Arena bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah runtuhnya tembok besar yang selama 1 dekade terakhir menjaga kehormatan Real Madrid di Eropa. Untuk kedua kalinya secara beruntun, sang raja Eropa, Real Madrid, harus angkat koper lebih awal di babak perempat final Liga Champions musim 2025-2026. Skor agregat 4-6 dari Bayern Munich bukan hanya angka, tapi sebuah tamparan keras bagi proyek besar Los Blancos. Kali ini, alarm bahaya sudah berbunyi sangat kencang di Santiago Bernabeu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tim bertabur bintang seperti Mbappe, Vinicius, dan Bellingham gagal total? Mari kita bedah malam kelam di Munich ini. Statistik tidak pernah bohong. Di leg kedua kemarin, Real Madrid benar-benar dibuat tidak berdaya. Bayangkan, Bayern Munich mendominasi penguasaan bola hingga 67%. Madrid hanya diberi sisa 33%. Bukan cuma soal bola, tapi soal ancaman. Bayern melepaskan 17 tembakan, 8 diantaranya tepat sasaran. Sementara Madrid, meski punya Mbappe dan Vinicius, mereka hanya mampu melepaskan 11 tembakan. Andriy Lunin dipaksa bekerja ekstra keras dengan 4 penyelamatan krusial. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana Madrid kehilangan momentum. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2013. Ya, lebih dari 10 tahun lalu, Real Madrid kalah di Liga Champions setelah sempat unggul di babak pertama. Rekor itu pecah di tangan Bayern. Keunggulan di babak pertama seolah sirna begitu saja di bawah tekanan bertubi-tubi di Rotten. Kenapa ini disebut alarm bahaya? Coba kita lihat sejarahnya. Dalam 14 musim terakhir, dari 2010 hingga 2024, Real Madrid hanya 2 kali gagal menembus babak semifinal. Itu adalah catatan yang gila. Mereka hampir selalu ada di 4 besar. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Dalam 2 musim terakhir saja, 2024 garis miring, 2025 dan 2025 garis miring 2026, mereka sudah 2 kali gagal masuk semifinal. Artinya, kegagalan dalam 2 tahun ini menyamai total kegagalan mereka selama 14 tahun sebelumnya. Fase perempat final yang dulunya dianggap formalitas bagi Madrid, kini berubah menjadi hambatan yang mematikan. Penurunan performa di fase gugur ini sangat signifikan. Apakah mentalitas juara itu mulai luntur? Ataukah tim lawan sudah menemukan cara untuk meredam magis Madrid? Mari kita bicara soal skuad. Madrid turun dengan kekuatan penuh. Bellingham, Valverde, Mbappe, hingga talenta muda Arda Güler yang sebenarnya sempat mencetak gol. Namun, keberadaan Kylian Mbappe belum mampu memberikan dampak instan di panggung tertinggi Eropa musim ini. Di sisi lain, emosi memuncak di internal klub. Alvaro Arbeloa bahkan tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia menyebut semua usaha pemain sia-sia karena keputusan wasit yang dianggap merugikan. Namun, apakah benar hanya karena wasit, ataukah Madrid memang kalah kelas secara taktik malam itu? Satu hal yang menarik perhatian adalah starting 11 Madrid yang sempat mencatat momen langka bermain tanpa satu pun pemain asli Spanyol. Apakah identitas klub mulai bergeser seiring dengan ambisi membangun tim Galacticos baru? Kekalahan ini meninggalkan lubang besar. Real Madrid harus segera berbenah. Dominasi mereka di Liga Champions sedang dalam ancaman serius. Jika musim depan mereka gagal lagi, bukan tidak mungkin akan ada perombakan besar-besaran, baik dari segi kepelatihan maupun struktur pemain. Arbeloa punya tugas berat untuk mengintegrasikan ego dan talenta besar di tim ini agar tidak hanya tajam di liga domestik, tapi kembali ditakuti di Eropa. Madrid butuh lebih dari
dari sekadar nama besar. Mereka butuh sistem yang mampu menghadapi tim dengan pressing tinggi seperti Bayern Munich. Real Madrid adalah klub yang dibangun dari bangkitnya mereka setelah jatuh. Tapi 2 musim tanpa semifinal adalah catatan yang sulit diterima bagi publik Bernabeu. Apakah menurut kalian era dominasi Madrid di Eropa sudah berakhir? Atau ini hanya sekadar kerikil sebelum mereka kembali mengguncang dunia musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like jika kalian suka pembahasan ini dan subscribe untuk update berita bola terbaru lainnya.